Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi di Kedai Rijali. Kedai diskusi imajinasi, mengenal jati diri, dekat pada ilahi. Saudara-saudara sekalian, kita hari ini kedatangan tamu Bapak Qori kita, yaitu Haji Aziz Rumaluak MSI, hadir di tengah-tengah kita untuk membagi pengalamannya terkait dengan bagaimana tips menjadi juara nasional di ajang MTQ nasional. Dengan demikian kita juga hadir Pak Ustadz Ibnu Jarir yang sering dipakai Ustadz Gomez. Nah, beliau juga salah satu imam besar Masjid Al-Fatah yang akan juga nanti kita bertanya kepada Aziz Rumaluak bagaimana sih caranya tips-tips menjadi qori nasional dan internasional. Kepada Pak Aziz Rumaluak mungkin kita baca satu ayat sedikit lalu habis itu kita diskusi. Insyaallah. Pada Pak Haji kami persilakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Teman-teman sekalian, saudara semua di mana saja Anda berada, demikianlah pembuka bacaan Quran yang dibawakan oleh qori nasional dan internasional kita. Dan mari kita langsung tanya saja. Bagaimana tips-tips dari awal ikut MTQ, mulai dari remaja sampai latihan anak-anak sampai itu tips-tipsnya cara belajarnya bagaimana Pak Aziz? Baik, terima kasih Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang malam berbahagia malam Jumat ini saya hadir di Kedai Imam Rijali yang luar biasa yang dipimpin oleh Pak Doktor sama Ketua Remas serta Ustadz. Alhamdulillah saya malam hari ini dihadirkan di tempat ini. Semoga insyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah. Amin. Alhamdulillah saya akan menjelaskan terkait dengan perjalanan saya menjadi qori. Perlu diketahui bahwa saya awalnya adalah dengan jerih payah orang tua saya yang namanya Haji Abdullah Rumaluak dan mama saya adalah Hajjah Su'aibah dan Prani. Mereka melihat sesuatu dalam diri saya sehingga mereka mendorong saya insyaallah di jalan Al-Quran atau jadi seorang qori. Saya dulu mendengarkan hanya lewat masjid atau lewat radio. Ketika ada masjid memutarkan mengaji, saya akan tangkap langsung itu. Kemudian radio kalau pada maghrib
langsung saya tangkap dan saya hafal. Disitulah bapak saya almarhum, insyaallah beliau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Diberikan tempat yang layak baginya. Dan mama saya juga seperti itu. Mereka berdua betul-betul mendorong saya. Lalu kemudian saya pertama kali dilatih itu oleh bapak saya sendiri, Haji Abdullah Rumulawak, dengan memberikan kalam kepada saya. Lalu kemudian 3 bulan saja langsung menjadi seorang bisa membaca Al-Quranul Karim. 3 bulan. Dari umur 5 tahun sampai 5 tahun setengah. Saya belum SD, saya sudah baca Al-Quran. Kemudian pada saatnya saya terlalu berkembang, bapak saya menghantarkan saya pertama adalah ke Bapak Abdul Hamid Sulawesi. Beliau adalah om saya. Setelah itu berkembang lagi, bapak saya antar saya pada saat saya menjadi masanya waktu itu SD kelas 2, saya dihantarkan di Tulehu di Ustadz Amin Lestaluhu almarhum. Insyaallah mereka ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan tempat yang layak baginya mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya tahu mereka terlalu banyak memberikan kontribusi ilmu kepada saya, maka saya harus sebutkan mereka ini dalam cerita ini. Kemudian setelah itu saya balik ke Seram bagian timur pada tahun 1993. Disitulah saya pertama kali mengikuti STQ tingkat kabupaten di waktu itu dilaksanakan di Maluku Tengah. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan waktu itu, Allah meridai saya diberikan juara 1 waktu itu. Pada saat pertama kali langsung juara 1. Masya Allah. Kemudian naik ke provinsi dilaksanakan di Al-Fatah di bawah pimpinan Ketua Tinggi Asnawi Gikosa MSC. Saya masih ingat beliau luar biasa. Kemudian Pak Haji Hasanusi waktu itu dari Maluku Tengah juga. Alhamdulillah saya juara 1 provinsi waktu itu. Tapi kami Ustaz, tingkatan anak masih memakai surat hafalannya adalah 4 makra yang kami hafal. Nanti kami store lalu kemudian kami cabut waktu itu. Alhamdulillah. Saya ke tingkat nasional tapi waktu itu Allah belum memberikan saya rahmat dan rezeki. Setelah itu saya mengikuti MTQ tahun 1994. Kembali saya mewakili Kecamatan Seram Timur di Ajang Maluku Tengah yang dilaksanakan di Wahai waktu itu. Oh, Wahai. Ya. Alhamdulillah saya juara 1 juga MTQ. Saya dikirim dengan rombongan ke Sosiu waktu itu. Saya mewakili Kabupaten Maluku Tengah. Alhamdulillah waktu Allah meridai saya mendapatkan juara 3 waktu itu. Ya. Setelah itu saya sudah naik di tingkat remaja. Di tingkat remaja, tapi saya waktu kanak-kanak saya dibina langsung oleh Ustadz Haji Ali. Guru saya, oleh beliau adalah juara nasional dan internasional, Ustadz Haji Ali. Oh, jadi waktu SD sudah diajar, disentuh oleh Ustadz Ali. Ustadz Ali waktu itu. Beliau masih muda. Setelah itu saya mengikuti remaja, tapi karena usia remaja saya waktu itu suara dalam keadaan perubahan. Oh, perubahan. Jadi dia tidak ada pada porsinya, Ustaz. Setelah saya kuliah berangkat lagi ke Maluku Utara waktu itu pada tahun 2001, Ustaz. Disitulah saya mendapatkan benar-benar ternyata belajar Al-Qur'annya di situ. Saya ketemu pertama kali dengan Ustadz Haji Tahakotu BA, Ustadz Abdul Ghani Rauf, kemudian Ustadz Saleh Sekolah, kemudian Ustadz Hussein Kotu. Orang-orang ini tiap kali saya ingat dan saya doakan mereka karena mereka punya jasa yang besar untuk saya. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, pengalaman-pengalaman beliau. Lalu itu pengalaman dari anak-anak sampai beliau remaja. Dan sekarang juga kita ingin tahu bagaimana tips-tipsnya setelah belajar di Jakarta itu awalnya bagaimana, lalu kemudian sampai prosesnya sampai bisa bacaan bagus itu seperti apa? Insyaallah. Iya, iya. Alhamdulillah, saya setelah kuliah kembali ke kampung halaman saya, Kota Bula, Seram bagian timur.
tahun 2005. Saya masuk di Kota Bula 2005. Kemudian waktu itu masih Bupati Seram Timur waktu itu adalah Bapak Haji Abdul Fanan. Oh, Pak Haji Abdul Fanan. Beliau salah seorang yang saat ini saya masih membanggakan beliau tentang kebijakan-kebijakannya, Ustaz. Iya. Karena tanpa beliau punya kebijakan, saya mungkin tidak bisa pada level itu. Karena kebijakan pemerintah adalah anggaran, Ustaz. Iya, iya. Maka kami alhamdulillah bisa dititipkan di Jakarta. Jadi pertama kali saya ketemu dengan Ustadz Haji Taib Kelian. Ini juga salah satu orang yang paling saya ingat selalu dari saya. Almarhum. Beliau luar biasa karena beliau menggerakkan saya baik nasihat maupun ilmu pengetahuan luar biasa. Saya lagi doakan mereka ini insya Allah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diberikan tempat yang mulia, tempat yang ahli Al-Quran, surga Jannatun Naim, surga Firdaus untuk mereka ini insya Allah. Tahun 2006 saya sudah diberkatkan 2005. Ya, saya diberkatkan waktu itu untuk melatih di sana. 2005, 2006, 2007. Tiap tahun itu saat. Dengan biaya Pemda. Biaya Pemda. Nanti 2008 itu 2 tahun. 8 sampai 9. 2009 sampai 10. 2 tahun. Lama juga di Jakarta ya. Jadi pernah kami ketemu dengan Haji Amara Ulfa. Kemudian Ustaz Muhajir. Kemudian Ustaz Mawaddah. Nah, waktu itu provinsi juga melakukan pelatihan-pelatihan. Provinsi Maluku. Mereka mengundang yaitu Ustaz Syarifuddin. Kemudian Ustaz Said Al-Munawar. Ustaz Moksin. Ustaz Qori dari Banten. Ini semua mereka memberikan ilmu dan masukan kepada kami sehingga alhamdulillah kami berkembang. Saya juga sangat masih teringat sekali dengan Kiai Haji Hasan Basri. Oh, iya. Luar biasa ilmunya kepada saya. Kemudian kalau untuk Maluku, Ustaz, ini di benak saya ini saya masih teringat sekali dengan Ustadz ini, yang biasa dipanggil Ustadz Gomez. Oh, begitu. Kemudian kiai saya Kiai Haji Sanusi. Mereka ini luar biasa. Mereka tugas sebagai apa? Mereka saya pandang bisa jadi pelatih, bisa jadi sebuah motivator. Oh, motivator. Bagi saya, kalau ketika kita galau mereka bisa memberikan kita penguatan spiritual untuk kita. Jadi orang-orang ini luar biasa untuk bagi saya. Saya selalu teringat dan saya tetap pasti menghargai mereka karena dengan sport itu alhamdulillah saya bisa berhasil. Contoh seperti yang sekarang Bapak Haji Abdullah Patilo, kemudian Haji Segaf Kelre yang almarhum sudah meninggal. Luar biasa itu mereka ini. Dan sport bagi kami yang cukup. Lalu pertama kali datang di Jakarta itu belajar apa? Waktu itu padahal kan sudah juara provinsi ya? Iya, Ustaz. Sudah juara 1 provinsi? Berulang-ulang kali. Tapi pertama masuk Jakarta belajar apa? Saya alhamdulillah pada tahun 2003 saya sudah juara provinsi mewakili Maluku Utara waktu itu. Iya. Kemudian saya masuk di Ambon, saya juara mewakili RRI TVRI nasional provinsi Maluku ke nasional. Tahun 2007 saya juara 3. Tahun 2008 saya juara 3. Tahun 2009 saya juara 2. Waktu itu juara satunya adalah juara 2, Dasrizal juara 1. Saya juara 2. Dari Ustadz Herman juara 3 waktu itu. Nah, setelah itu waktu tahun 2008 Ustadz Darwin yang juara 1. Saya juara 3 waktu itu. Ustadz Mumin juara 4 waktu itu tidak salah. Nah, iya. Nah, jadi kemudian di STQ terbatas saya urutan ke-4 STQ di Jakarta tahun 2009. Nah, saya urutan ke-4 waktu itu satu adalah Ustadz Herman, juara 2 Darwin, juara 3 dari Aceh, urutan ke-4 saya waktu itu. Nah, tapi waktu itu karena terbatas
hanya 3 orang saja yang dibaca. Saya cek lagi nilai, saya urutan keempat. Nah, alhamdulillah, kalau diketahui bahwa kalau itu kita sudah alami, mungkin sudah bagus cara mengaji kita. Iya. Tapi dianggap oleh Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Muhajir sama Haji Mawadah belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali, Ustaz. Padahal sudah juara. Sudah juara. Iya, iya. 2008 itu juara 1. Juara 1 provinsi. Sampai Tapi Jakarta, Sampai Jakarta belum sama sekali. ajarannya Belum apa-apa. bagaimana? Cara mereka ajar apa lagi? Jadi saya pertama sekali di sana itu saya berpikir saya langsung diajar tentang masalah tilawatil Quran, tentang magam, Ya, magam ya, bacaan lagunya. Padahal tidak. Nah, 1 bulan sampai 3 bulan itu saya diceramahi, Ustaz. oh ceramah. Diinstalkan diri saya ini. Hmm. Jadi diberikan penguatan akhlak saja dulu. Tiap pagi, sore, malam kita cerita begitu. Cerita sambil seperti cerita agama, Iya, iya, iya. diskusi. Ya saya pikir sudah harus saya baca Al-Quran, belum. Oh. 3 bulan berikut saya ditaruh di huruf hijaiyah. Oh, kembali kelas 1. Ikhlas 1 hijaiyah. A, ba, ta, tha, ja. Itu selama 3 bulan lagi, Ustaz. Pemantapan makharij. Oh, pemantapan mahal. Padahal saya ini sudah juara RTP, juara 1 provinsi, tapi belum, Ustaz. Sampai kembali ke 1. Ikhlas 1 lah. Subhanallah. Jadi cara belajar tajwid sebenarnya itu luar biasa. Bagaimana cara apa Ya. yang diajar ke pengucapan? Ya, jadi kalau lidah kita ini kan lidah Maluku. Katanya dari Ustaz itu al-kasar. Nah, jadi kadang-kadang huruf kita itu kita tidak sadar bahwa tidak tepat pada posisinya. Nah, tapi kalau kita sudah ketemu dengan orang ahli, pasti kita ketahui dengan kekurangan kita. Misalnya dalam huruf ba. Ba kalau huruf biasa ba. Kalau tajwid yang diajarkan oleh Ki Haji Hasan Basri dengan logatul bahasa Arab ba. 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 Jadi ba ini bibir luar dengan bibir luar ketemu, tidak dalam. Ba. Seperti Rabbana atina. Ta juga seperti itu harus ada Berarti saya bisa bilang Rabbah. Rabbah. Itu Nggak salah? boleh. Tuhan. Berarti kalau Dan kita maksudnya kalau bilang pengucapannya Rabbah. enggak boleh. Karena itu dalam ilmu tajwid sudah salah. Tapi kalau ilmu secara umum dibenarkan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam level Halusnya. halusnya harus begitu, Ba. Kemudian kayak Karena tempat keluarnya itu harus sesuai keluar ketemu. tempat keluar. Ba. Nah, kemudian Tuh, oke. saya ulang lagi huruf ba misalnya. Kebanyakan korek-korek kita, saya juga dulu seperti itu. Tidak tidak ketahui bahwa kita sebenarnya huruf ba itu harus benar-benar ba. Tapi sebenarnya kita menyebutkan itu salah. Harusnya huruf ba. Ba itu bibir luar yang bibir luar ketemu. Supaya jangan kasar. Kalau kita tidak seperti itu, maka pasti bunyinya robba. Iya. Tapi kalau ketemu, maka robba. Contohnya adalah Contoh. robba. Oh berarti jadi selama 3 bulan itu pengenalan Huruf. huruf hijaiyah Iya, itu diajarkan cara Semua huruf diajarkan. Semua. huruf. Jadi diajarkan bunyi huruf Bunyi itu, hurufnya. tempat keluar itu. Ah. Jadi selama 3 bulan tiap hari itu saja. Itu saja, Ustaz. Itu sebenarnya maksudnya supaya terbiasa. Terbiasa. Oh. Dialek bahasa Arab Ya, itu ada. Dari yang kasar ke yang halus selama Iya, 3 iya, bulan iya, iya. terbiasa. Terbiasa. Sehingga ketika baca Udah. sudah menggunakan kebiasaan yang baru. Jadi yang lama di delete. Delete. Ya, didelete. Di delete yang lama pakai yang baru. Baru. Contoh seperti ini, Ustaz. Kalau kita kan dia tidak. Karena huruf Arab itu tidak pernah ada A-nya, tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia sedikit begini. Antara A dan E. Berarti kalau au A'udzu billahi bukan la, tapi kalau sebenarnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi Kasar. kalau kita diajarkan enggak kayak begitu, Ustaz. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya mulut kita ini kalau sebelah kanan harus naik. Kenapa miring? Kenapa? Ya itulah. Ji, huruf ja, ji. Karena bunyi I jadi harus naik. Ya, contoh seperti gini.
se, te, ja, ja. Ja itu tidak bisa. Ja, tidak bisa. Dia harus benar-benar dia tajam. Ja, waja'alna. Kalau kita tidak tahu, kita bikin waja'al. Itu Betul. pasti Dewan Hakim Nasional dia tahu tanda, Ustaz. Ini ada satu yang saya harus tahu. Ini rahasianya nih. Yang lain belum saya kasih tahu. Nanti kalau yang lain itu nanti kita ketemu sama belajar. Baru saya Jadi kasih tahu. di episode selanjutnya Nah, insyaallah, kita bikin insyaallah, episode insyaallah. selanjutnya. Nah, jadi setelah itu baru 3 bulan kemudian baru saya diajarkan tentang magang. Jadi 3 bulan saya kembali. Pak Taib tanya, sudah belajar Quran? Belum. Kenapa? Dia telepon, Ustaz kenapa? Belum. 3 bulan lagi saya ke sana. Ustaz sudah belajar Quran? Belum. Saya baru belajar huruf hijaiyah. Hah? Mana ini? Setelah itu 3 bulan berikut baru saya berangkat, baru saya diajarkan tentang magang. Tapi mungkin Nah, beta mesti belajar, Ustaz. insyaallah. Ustaz, Maksudnya waktu belum, semestinya sampai belum itu kenapa? Apa sebabnya sampai saya bisa pindah? iya. Ya, kenapa? Saya bisa pindah itu karena belum lulus, Ustaz. Oh, Kayak semacam begini. huruf-huruf belum lulus tadi. Lulus belum. Nah, kemudian kalau muatannya itu kalau saya selama kehidupannya misalnya dengan mereka sehari-hari kan, saya belum berubah, maka mereka belum ganti tips untuk saya masuk ke yang lain begitu. Masuk ke level yang lain. Level yang lain. Kan saya tinggal di mereka, Ustaz. Jadi langsung mereka menilai saya langsung begitu. Kayak gimana? Semua cara yang kita punya, apakah sudah delete atau belum? Delete yang lama-lama itu sudah atau belum? Begitu. Iya. Sampai di tes, Ustaz. Di tes ini saya tidak bisa kasih tahu. Caranya Luar tes- biasa sudah. Sampai tingkat itu kalau kita sudah lolos, alhamdulillah lolos. Oh, berarti kalau sudah lolos di huruf hijaiyah Iqra 1 tadi itu baru bisa mengaji. Mengaji. Akhlak juga, Ustaz. Oh. Akhlak itu kita secara tidak langsung dites tapi kita tidak tahu. Oh. Dites tapi tidak tahu. Dipantau. Dipantau, Ustaz, di Allah. Tidak ada CCTV. Jadi kayak semacam kita saya dites, saya tahu itu. Tapi Iya. alhamdulillah saya lolos. Ini hijaiyah. Saya alhamdulillah saya lolos. Kemudian saya dilatih itu tiap akhir pekan, akhir bulan itu Ustadz panggil 20 orang kori-kori internasional datang nilai saya. Jadi rata-rata ini dewan-dewan hakim. Mengaji di rumahnya. Seperti saya mengaji di MTQ begitu. Oh. Mereka kasih catatan. Ya kurangnya ini kasih ke Ustadz. Nah, ini rubah dia di sini gitu. Tiap ajang, tiap akhir pekan. Nah, baru mungkin beliau punya murid-murid mungkin ya. Karena mereka kayak Ustadz Ali, Iya. banyak perempuan banyak gitu. Oh, jadi mengaji seperti berlomba. Berlomba, Itu tes. dites langsung. Tes. Kayak apa namanya? ujian. Tapi itu harus lulus Iqra 1 dulu. Iya, ke satu dulu saat. Luar biasa. Sampai ke lagu. Ah. Lagu sudah 3 bulan, 4 bulan baru beliau panggil itu teman-teman murid-muridnya itu. Masya Ayo datang memberikan masukan ke saya untuk saya bina dia. Iya. Jadi masuk murid-murid ini, murid-murid yang memang sudah levelnya dewan hakim. Dewan Hakim. Oh. Pelatih. Jadi bukan hanya satu atau dua orang punya keahlian, tapi rata punya keahlian 4. Suara, lagu, tajwid, fasaha. Fasaha. Jadi mereka ini datang menilai. Menilai, ya. Misalnya Pak Asis baca. Begitu baca mereka menilai. Setelah menilai, mereka tidak tegur dia. Langsung kasih sampaikan. Catatan itu kasih ke pelatih. Pak Kiai. Banyak itu pelatih banyak itu Ustaz, Dewan Hakim DKI. Iya. Ya Dewan Hakim yang kayak saya ingat ada 2 atau 5 orang perempuan itu yang memang mereka Dewan Hakim DKI. Itu beliau memanggil lagi karena mungkin buat mereka. Ada Muarif Abbas, Ustaz Muarif Abbas, ada beberapa saya tidak ingat lagi. Datang setelah ngobrol selesai dengan kita tidak bisa gabung kalau begitu. Mereka ngobrol selesai, langsung mereka kasih datang Ustaz, saat besok lagi saat mulai biasa. Luar biasa. Alhamdulillah pada saat 2-3 bulan terakhir itu mereka tidak ada lagi menegur saya Ustaz. Tidak ada catatan. Tidak catatan lagi. Oh, tidak ada catatan lagi. Iya. Itu tandanya Bahwa sudah. Lulus alhamdulillah. Oh. bisa. Tapi itu berapa lama waktunya? Itu Ustaz 2 tahun itu Ustaz. Oh, 2 tahun. Jadi 3 bulan saya kembali. Makanya saya bilang luar biasa Pak Haji Abdul Fanat dalam hal kebijakan sebagai Ya. Bupati Seram Bagian Timur yang banyak mengeluarkan anggaran untuk masalah pelatihan. Berarti ini mesti pemerintah terlibat juga ya, Iya, supaya satu-satunya. melahirkan kori-kori nasional, internasional Maluku,
pemerintah harus terlibat untuk bagaimana menggenjot anggaran untuk pengembangan LPTQ ya. Betul Ustaz. Jadi pesan saya adalah satu, pemerintah harus terlibat secara langsung untuk bagaimana mendorong LPTQ dalam hal program-program, bagaimana melihat pengembangan terhadap para qari dan qari'ah, hafizah, tartilul Quran, syahrul Quran, dan semua mata lomba. Iya, iya. Dan kemudian satu lagi, melihat para ustadz-ustadz, para pengajar-pengajarnya, pelatih-pelatihnya, yang mana mereka ini melatih luar biasa, lalu diberikan sport penghargaan Iya, iya, terhadap iya, mereka. Insya Allah kalau semua ini kita bergandeng tangan untuk menjadi satu, pasti insya Allah Maluku akan keluar lagi Masya Allah. qari luar biasa. internasional yang baru insya Allah. Amin, insya Allah. Ada satu yang belum. Apa tadi itu? Pertanyaan Pak Dokter. Ya. Cerita pengalaman ketika menjadi juara nasional 2010 di Bengkulu. Oh iya. Oh iya iya. Belajar apa itu? Maksudnya Karena ini- pelatihannya berapa lama? Sudah artinya sudah Langsung? melewati tadi tata Oh iya. iya, iya. Proses naiknya bagaimana tuh? Jadi maksudnya ini karena ini sebuah apa namanya prestasi tertinggi Iya, pada masa itu. bagi seorang qari ketika apalagi tingkat dewasa Iya. sangat bergengsi. Bergensi. Itu Saya pengalaman ini sampai menjadi juara Ya. itu menarik. Oke baik. Itu di mana? Waktu itu tahun 2010 tepatnya. Ya. Alhamdulillah tempatnya waktu itu saya mengikuti MTQ nasional tahun 2010 di Provinsi Bengkulu, Pak Dokter. Lalu saya pada waktu itu tidak membayangkan, Pak Dokter, Dapat juara. tidak membayangkan saya itu saya masuk final maksudnya. Berarti jangankan juara masuk final. Masuk final semua saya juga terima Allah di Rasul. Tidak pernah membayangkan itu. Ustaz. Jadi saya seleksi setelah itu saya waktu itu mendapatkan hari ketiga Ustaz ya. Hari ketiga. Terus nilai saya waktu itu 95 diseleksi. Saya turun dari panggung, ada tepuk tangan dari bawah, kemudian ada yang lari ke saya semua. Nilai belum keluar. Waktu itu kami sudah memakai nilai secara langsung, nilai secara langsung. Nilai saya 95. 0,01. Saya kaget. Pak Gomez tahu juga ya? Iya, beliau ada. Nanti saya ceritakan Oh, begitu. semua perjalanan itu. Ah. Kemudian alhamdulillah pada saat hari terakhir selesai, saya disampaikan bahwa sis, kamu masuk final. Alhamdulillah, saya sujud syukur, saya menangis. Karena perjuangan mau masuk ke final itu saya menganggap tidak segampang yang saya yang berdarah yang tadi saya sampaikan beberapa tahun yang sudah dari kecil sampai saat. Makanya saya sujud syukur dan menangis. Saya bayangkan semua yang ajar saya itu, mulai dari kecil bapak saya, mama saya, sampai ke guru-guru saya, sampai ke Ustaz. Saya bayangkan itu semua. Itu waktu masuk final itu. Final. Saya sujud syukur. Lalu besoknya final. Saya alhamdulillah final. Final di persaingan saya dapat juara 3 sudah cukup. Karena waktu itu saya punya umur 28 tahun. Ustaz. Oh, Jadi 28 saya masih tahun. panjang ini. Hmm. Saya berpikir bahwa udahlah, insya Allah 28 sampai 40 tahun itu tidak ada orang yang akan mewakili Maluku. Saya sendiri yang akan mewakili Maluku. Padahal ceritanya lain para pendengar. Mentok di 28 tahun. Saya dinobatkan sebagai juara 1. Tapi saya ceritakan dulu. Waktu final, setelah saya diantar di arena, saya didampingi oleh ini Ustaz Abu Jari dipanggil Ustaz Gomez, luar biasa ya. Pada saat itu Dewan Hakimnya adalah Pak Kiai Haji Sanusi, juga luar biasa. Mereka punya dorongan, punya andil dalam hal ini semua. Nah, saat itu saya sholat hajat karena memang di ruang kami ada musola. Di samping saya ada Ustaz almarhum. Beliau ini mantan juara 1 MTQ internasional di Teheran. Di kepala saya dan hati saya ini tidak mungkinlah saya sebagai pemenang pertama, karena ada tuan-tuan guru di sana. Tapi setelah saya sholat hajat, Ustadz siapa? Farudin Sarumpait tanya ke Ustadz Pak Ibnu, Ustadz, kira-kira Aziz itu dari mana itu? Baru muncul ini. Iya. Terus Ustadz menyampaikan, oh itu murid saya. Wah, luar biasa. Begitu ya. Ini cara trik
Iya, iya. Salah satu trik yang memang betul supaya agar Bikin semangat ya. mematahkan lawan itu luar biasa. Dan ini yang saya bilang luar biasa. Kalau Dia bilang murid, pelatih dan kemudian pendamping yang kayak begini ini yang perlu. Karena melihat sikon dan situasi, Ustaz. Luar biasa. kasih semangat luar Semangat. biasa. Dan ini memetakan lawan. Dan lawan saya benar-benar hebat sudah Pak Rudi Sarumpait. Memang, memang diajarkan seperti itu, Ustaz. Iya. Nah, insya Allah pada teman-teman adik-adik Korea dan Korea, berjuanglah, melatihlah, dan jagalah akhlakul karimah. Masya Allah. Ketika akhlak itu dijaga, insya Allah Allah akan berrahmat. Amin ya Allah ya. Kalau Allah akan kalian tidak akan menjaga akhlak walaupun suara kalian bagus dan banyak baca kalian yang memang luar biasa, tapi Allah belum campur tangan dan Allah belum meridai. Tapi ketika akhlak kalian bagus, menghargai guru, menghargai kedua orang tua kalian, dan kalau ketika orang tua kalian hargai, kecil kalian sayangi, selesai. Itu kuncinya itu. Amin insya Allah. Jadi saudara semua, demikianlah tips yang disampaikan oleh Kori internasional kita, yaitu Bapak Haji Aziz Rumaluak MSI. Dan malam ini dari Jali kedatangan tamu yang luar biasa, tamu agung, karena pembaca Quran terbaik satu Indonesia pada tahun 2010, dan sampai hari ini beliau menjadi tenaga pengajar dan membagikan ilmunya kepada kita, dan itulah tips-tips untuk menjadi Kori internasional dan nasional. Dari kampung Kilu. Dari kampung Kelu ya? Ya, Kilu. Oh, Kelu ya. Kecamatan Itu Serang. dari mana itu? Kilu itu dia ada di Kecamatan Serang Timur. Ustaz. Oh, Serang Timur. Desa Kilu. Desa Kelu. Ya. Oh, demikian saudara-saudara sekalian, ini Desa Kelu ini ternyata melahirkan Kori internasional. Saya kira demikian dialog kita pada malam hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.